Artinya gue bilang kalau pertandingan ini tuh harusnya Frank de Boer menampilkan tim terkuatnya ya. Dan ada perubahan pastinya dari pertandingan pertama kemarin ya, ketika kalah melawan Turki. Dan kalau dilihat dari formasi ini kan ya ada pergantian di lini tengah ya, di mana Davy Klaassen main, lalu Luuk de Jong juga main di depan ya. Ini kan beda dari apa yang ditampilkan ketika melawan Turki ya. Dan menurut gua sih ya 20 menit awal ini Belanda tuh sangat dominasi pertandingan tuh kental banget ya. Latvia ini kan parkir bis bisa dibilang ya. Jadi dan semua peluang ini benar-benar didominasi Belanda. Possession juga didominasi oleh Belanda di babak pertama ini 74% possession, 16 kali shot on goal, banyak sekali peluang. Cuman kalau gue ngeliat tuh kurang klinikal ya. Di samping memang Latvia ini kan menumpuk pemain di belakang banget ya. Ya Belanda ini juga sering bermain dengan skema crossing ya, artinya bermain dari sayap lalu melakukan crossing ke tengah ya, tengah lapangan, maksudnya ke tengah kotak penalti. Dan di situ sudah banyak pemain yang menunggu ya. Dan ya ditampilkannya Luuk de Jong, kita tahu kuat dengan bola-bola atas ya. Dan tentu saja ini kan ya menjadi menarik karena juga Belanda menempatkan banyak pemain juga di kotak penalti dari Latvia ya. Sempet Davy Klaassen kena tiang, kena mistar, lalu akhirnya terjadi gol. Nah golnya ini menurut gue cantik banget ya dari Steven Berghuis, kapten dari Feyenoord ya. Dari sisi kanan dia agak meliuk, lalu dari luar kotak penalti melakukan tendangan yang agak melengkung ke pojok dan 1-0 ya. Ini percobaan kedua kalau gue catat dari Steven Berghuis dan di pertandingan itu, dan berhasil ya. Ini sedikit mengingatkan gue dengan gaya permainan dari seorang Arjen Robben nih. Lalu ya ada crossing lagi dari sayap dari sayap kiri kalau tidak salah ya, mulai skemanya, dan Luuk de Jong ini mengenai mistar ya. Dan menurut gua ya Belanda ini mendominasi sekali babak pertama, cuman serangannya tuh terutama di awal-awal agak sedikit kurang klinikal ya. Di samping Latvia ini bener-bener ya inilah yang kok bisa dibilang parkir bis kalau menurut gua ya, dengan amatiran yang dilakukan oleh Latvia ya. Lalu babak kedua dimulai ya, Belanda menguasai permainan, possession, serangan. Tapi tetap ya awal-awal tuh serangan kurang klinikal. Di samping ya Latvia seperti biasa ya menumpuk pemain betul-betul di daerah pertahanannya sendiri ya. Cuman kalau gua nilai dengan amatiran gua, serangannya tuh yang dilakukan lebih variatif daripada babak pertama ya. Artinya tidak cuma crossing dulu, tapi juga ada penetrasi ke dalam, ada permainan 1-2, ada permainan kombinasi yang dilakukan Belanda ketika memasuki sepertiga pertahanan dari Latvia ya, dan terutama ketika masuk juga di kotak penalti dari Latvia ya. Sementara Latvia sendiri ini bukannya tidak ada serangan balik ya, mereka ada, cuman ya itu tadi kepentok sama kurangnya jumlah pemain di daerah Belanda. Di samping juga ya kita nggak bisa pungkirin ya kualitas dari para pemain Latvia itu sendiri ya. De Ligt kalau gue catat ini babak kedua nih sering maju membantu serangan dengan meninggalkan seorang Daley Blind ya sendirian di belakang ya. Akhirnya di menit ke-68 ini lewat corner ya, seorang Luuk de Jong ya akhirnya mampu mencetak gol setelah ya memiliki banyak sekali peluang ya, terutama dari Luuk de Jong ya. Lalu yang agak sedikit menarik perhatian gue adalah sampai menit ke-75 tidak ada pergantian ya. Jadi selama itu tuh Frank de Boer menampilkan tim yang sama, dan ini menurut gue juga ya tanda tanya ya. Artinya kenapa kok tidak dicoba pemain baru? Toh Belanda tuh sangat-sangat menguasai permainan ringan amatiran ala gue ya. Lalu di menit ke-76 ya melalui solo aksi Memphis Depay ya yang cukup bagus, meliuk-liuk, cuman sayang tendangannya tuh pas di kiper ya. Nah, baru pada menit ke-79 inilah Frank de Boer melakukan pergantian ya. Cukup banyak ya, Donny van de Beek masuk menggantikan Wijnaldum, lalu Ryan Gravenberch menggantikan Davy Klaassen, dan juga Ryan Babel yang menggantikan Luuk de Jong.
Dan ini yang merupakan gue tunggu ya, karena seorang Donny van de Beek main, dan bukan cuma main, dia diposisikan di posisi nomor 6. Cuman ya 10 menit terakhir tentu saja tidak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang Donny van de Beek ya. Posisinya sendiri ini lebih banyak berada di kotak penalti, karena memang ya semua pemain Latvia ada di sana. Di menit 83 tuh sempat mendapat peluang ya, ada serangan dari sisi kanan, sisi kanan Belanda, dan sayang tendangannya melenceng ya shot on goal. Menurut gua sih mungkin seorang Donny van de Beek sendiri pun juga masih belum begitu panas ya katakanlah ya ketika masuk ke lapangan tadi itu ya. Dan ya obviously dia sendiri juga jarang dapat bola ya, karena dia kalau gua ngeliat sih instead of minta bola, dia justru lebih banyak menempatkan dirinya di depan ya, di dalam kotak penalti ya. Bisa jadi ini juga skema yang diminta oleh seorang Frank de Boer ya. Latvia sendiri sempat menyerang di menit 84, tapi tendangannya kena mistar, dan ini merupakan catatan juga ya, karena ya tim sekelas Latvia yang gua bahas sebelumnya, tim yang susah mencetak gol tapi mampu kena mistar melawan Belanda. Beruntung Belanda tidak kebobolan ya, karena ya menurut gua sih skor 2-0 ini oke, menang 3 poin, cuman ya harusnya bisa lebih dari 3-0 ya, dan permainannya sih oke, menguasai pertandingan, cuman ini lebih karena kualitas dari tim Latvia itu sendiri, dan juga strategi mereka menumpuk pemain di belakang ya. Menurut gua ya itu tadi, kelihatan banget lini depan Belanda ini kurang klinikal ya, artinya banyak peluang tapi ya 1 gol dari luar kotak penalti, 1 gol dari bola mati ya. Ya memang sih Belanda memiliki banyak sekali peluang, dan menurut gua ya penampilannya bisa dibilang tentu saja kalau yang terlihat di lapangan di TV itu jauh lebih baik ketika melawan Turki. Cuman again ya, ini tidak terlepas dari kualitas dari lawannya ya, yaitu adalah Latvia ya. Total shots Belanda ini memiliki 36, coba bayangin 36 total shots, 11 itu on target, big chances itu ada 8 ya. Kena mistar 2. Well, ya menurut gua sisi sial juga tetap masih ada ya di pertandingan tadi. Dengan hasil ini Belanda ini ada di peringkat ketiga, sementara di bawah Turki dan Montenegro dengan nilai 6, Belanda ini masih dengan nilai 3 ya. Dan next melawan Latvia, menurut gua ya melawan Gibraltar. Gibraltar ini lebih lemah lagi kalau menurut gua ya dibanding dengan Latvia, dan ini juga menarik seorang Frank de Boer kalau menurut gua untuk pertandingan melawan Latvia ini mau nggak mau harus melakukan rotasi ya, karena waktunya yang cukup mepet antara pertandingan pertama melawan Turki lalu barusan melawan Latvia ya. Kalau menurut gua sih mau nggak mau harus melakukan rotasi di beberapa sisi ya. Cuman ya kita lihat gimana pertandingan nanti melawan Gibraltar. Thanks for watching, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.